Oke. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Angkatan 5, peserta Latsar CPNS Kementerian tahun 2024. Pada hari ini, kami akan melakukan pembahasan secara singkat mengenai isu kontemporer terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Ya, seiring perkembangan zaman, semakin banyak permasalahan-permasalahan yang muncul di negara Indonesia. Isu-isu terkini mungkin bisa saja tumbuh dan berkembang, serta menjadi hambatan maupun tantangan bagi NKRI di masa depan. Kita sebagai calon ASN sudah sepatutnya harus memiliki pengetahuan terkait isu-isu yang sedang marak terjadi. Sebabnya, sebagai seorang abdi negara, para pegawai negeri sipil harus turut serta dalam pencegahan atau pencarian solusi terkait isu-isu tersebut sebagai bentuk upaya dari bela negara. Ya, langsung saja menurut rekan Lucia, bagaimana sih perkembangan kasus narkoba di Indonesia pada zaman hari ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya sendiri, sejauh pengetahuan saya, perkembangan kasus narkoba di Indonesia itu semakin pesat. Kasus narkoba menjerat berbagai lapisan masyarakat dengan berbagai kalangan usia, mulai dari pengusaha, artis, oknum, PNS, bahkan sampai ke pelajar. Nah, berdasarkan data dari BNN atau Badan Narkotika Nasional, sepanjang tahun 2023 sampai sepanjang tahun 2022 sampai 2023 terdapat 4,8 juta penduduk yang pernah menggunakan narkoba dengan rentang usia 15 hingga 64 tahun. Dengan hal tersebut, apabila kasus narkoba tidak dicegah, maka akan mengakibatkan beberapa dampak. Yang pertama ini dampak fisik. Pengguna atau pecandu narkoba akan memiliki gangguan pada jantung dan juga pembuluh darah, serta gangguan pada kulit, gangguan pada sistem saraf, gangguan pada paru-paru, dan dapat terinfeksi virus HIV/AIDS. Kemudian juga apabila dilihat dari dampak psikologisnya, maka pengguna tersebut tidak dapat berpikir secara normal serta memiliki perasaan yang selalu cemas dan ketergantungan akan obat. Dan dampak ketiga ini dampak sosial dan ekonomi. Nah, jelaslah dari dampak-dampak tersebut akan menjadi ancaman besar bagi bangsa ini. Bagaimana jika bangsa Indonesia generasi kedepannya dan generasi penerusnya adalah generasi yang bermental narkoba? Begitu rekan Dimas. Oke, terima kasih rekan Lucia. Selanjutnya, rekan Febri nih, gimana menurut pendapatnya? Apa aja sih sebenarnya yang menjadi penyebab dari kasus penyalahgunaan narkoba sendiri? Baik, terima kasih atas kesempatannya ya. Sebelumnya tadi benar banget yang telah disampaikan oleh rekan Lucia terkait dampak-dampaknya bahwa narkoba itu memiliki dampak yang amat luar biasa bahayanya terhadap khususnya terhadap pemuda atau remaja-remaja generasi penerus bangsa ini. Baik, untuk uh, faktor-faktornya itu maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja tentu disebabkan dari beberapa faktor yang bisa kita ketahui. Salah satunya faktor kepribadian, lalu faktor keluarga, faktor lingkungan, dan juga faktor pendidikan. Apalagi remaja-remaja zaman sekarang, anak muda zaman sekarang nih sukanya ngikut tren gitu loh, rasa penasaran yang tinggi, sehingga terkadang mereka tuh berteman dengan teman yang salah, sehingga hal itulah yang menjadi faktor pendukung yang paling tinggi bagi remaja dalam penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Kemudian selain itu kurangnya edukasi kepada remaja di kalangan remaja juga salah satu faktor yang menyebabkan remaja salah dalam penyalahgunaan narkoba tersebut sehingga dapat membahayakan remaja itu sendiri. Selain itu juga kurangnya kontrol orang tua dan keluarga menjadi faktor utama dalam penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Mungkin seperti itu, rekan Dimas. Lalu, apa aja sih yang sebenarnya harus kita lakukan sebagai ASN dalam pencegahan terkait penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja ini? Ya, terima kasih rekan Dimas atas kesempatannya. Sebagai ASN Kementerian Hukum dan HAM, terutama bagi kami nih yang bekerja di lembaga pemasyarakatan, tentu memiliki beberapa saran atau rekomendasi dalam hal menangani kasus narkoba.
yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan upaya memutus rantai peredaran narkoba dengan menuntaskan penyelidikan berbagai kasus narkotika. Kemudian yang kedua adalah terus mengintensifkan berbagai kegiatan penyuluhan terhadap seluruh komponen masyarakat. Kemudian yang ketiga nih, mengkampanyekan bahaya narkoba melalui media sosial, baik maupun cetak maupun elektronik seperti poster, pamflet, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, membentuk Satgas Anti Narkoba di kalangan pelajar, mahasiswa, swasta, maupun PNS. Kemudian yang kelima, meminta peran orang tua dan keluarga untuk ikut memberantas narkoba dengan memperketat pengawasan terhadap anak-anaknya. Kemudian yang keenam, yang terakhir, yang tak kalah penting yaitu meningkatkan pemahaman agama karena agama merupakan benteng terkuat dalam diri seseorang. Terima kasih, Rekan Dimas. Oke, terima kasih. Lalu gimana nih menurut rekan Bisara nih tentang kesimpulannya bisa kita ambil pada malam hari ini? Baik, terima kasih teman-teman semua telah menyampaikan pendapat, pandangan, dan idenya pada hari ini. Dari pemaparan rekan-rekan sekalian tadi dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai abdi negara kita harus selalu mengikuti perkembangan isu-isu yang sedang terjadi untuk turut serta mencegah serta mencarikan solusi terkait permasalahan yang ada. Kedua, kasus narkoba ini sedang marak terjadi di kalangan remaja Indonesia. Padahal penyalahgunaan narkoba memberikan dampak yang cukup krusial seperti dampak fisik, psikologis, maupun dampak sosial dan ekonomi. Ketiga, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba marak terjadi di Indonesia, seperti faktor lingkungan hingga kurangnya pengawasan dari orang tua yang membuat semakin luasnya penyalahgunaan narkoba. Kemudian yang terakhir, sebagai ASN, tentu saja kita harus memiliki rekomendasi atau saran seperti menuntaskan penyelidikan kasus narkoba, mengintensifikasikan piluhan, memberikan brosur dan pamflet tentang bahaya narkoba. Untuk Satgas Anti Narkoba, meningkatkan pengawasan orang tua terhadap anak, serta meningkatkan pemahaman soal keagamaan. Di berikut kesimpulan yang saya bisa dapat pada malam ini. Terima kasih. Baiklah, saya rasa cukup. Terima kasih teman-teman atas saran dan pesan-pesannya terkait tentang bahaya narkoba di kalangan remaja. Saya rasa cukup. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.